Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dan guru pamong, sebagai penguji saya dengan nomor peserta PPG 20111828 dan nomor daftar ujian 2020600815 pada hari Senin tanggal 7 Desember tahun 2020. Saya mohon izin akan melaksanakan ujian kinerja dengan kegiatan pembelajaran daring dengan pokok materi Tripararta. Baiklah, untuk hari ini saya akan lanjutkan dengan pembelajaran. Nah, sebelum anak-anak Ibu lanjutkan, terlebih dahulu marilah kita mengucapkan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Nah, sebelum pembelajaran Ibu mulai, ayo kita berdoa terlebih dahulu. Ibu pimpin, ya. Om Awibenam Astu Namo Sidam. Baiklah anak-anak, selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana keadaan sekarang? Apakah anak-anak masih siap untuk belajar? Atau masih sehat? Iya. Nah, kalau begitu, sebelum Ibu akan awali dengan pembelajaran hari ini, Ibu ingin mengetahui keadaan kamu, keadaan kalian semua. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Iya, kalau sudah, sekarang Ibu akan absen dulu ya. Nah, untuk hari ini, apakah ada anak-anak yang tidak hadir? Nah, sekarang guru absen. Oh ya, semua berarti ya, semua hadir. Nah, kalau sudah semua hadir, sekarang Bu Guru akan lanjutkan ke materi pembelajaran. Ya. Nah, sekarang coba dengarkan baik-baik ya. Untuk yang disiplin harus pakai waktunya yang bagus. Jangan bermain, jangan bercanda di dalam Ibu menyajikan pelajaran hari ini. Nah, di sini Ibu punya yaitu kata mutiara ya. Tidak ada orang yang hebat yang malas untuk belajar. Berarti anak-anak harus belajar. Ya, belajar yang rajin, harus hebat tuh ya. Nah, untuk hari ini Ibu akan menyajikan materi yaitu di kelas 3 semester 1 atau semester ganjil ya, yaitu tentang Tripararta atau Tripararta ya. Nah, sebelum Ibu lanjutkan, sekarang Bu Guru tanya, adakah anak-anak yang tidak tahu dengan arti kata tri? Oh, semua tahu ya. Tri itu artinya tiga ya. Oh ya, pinter ya. Nah, terus sekarang Bu Guru lanjutkan. Sebelum Bu Guru memulai pembelajaran di sini, Bu Guru akan menyampaikan dulu
tujuan daripada pembelajarannya. Ya, supaya anak tahu, kok Bu Guru di depan ngomong-ngomong aja, apa itu diomongkan? Nah, sekarang supaya kamu tahu apakah tujuan daripada pembelajaran di sini yang kamu nanti terima dari Bu Guru. Nah, itu sekarang Bu Guru sampaikan tujuan daripada pembelajarannya, yaitu melalui bimbingan WhatsApp, ya, dan penugasan bersama orang tua peserta didik dapat: 1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian daripada Tripararta. 2. Peserta didik mampu menyebutkan bagian-bagian daripada Tripararta. Yang ketiga, peserta didik mampu menuliskan arti kata dari Tripararta. Yang keempat, peserta didik mampu membaca pengertian dari Tripararta. Ingat itu ya. Yang kelima, peserta didik mampu menemukan atau mencari contoh-contoh ajaran daripada Tripararta. Itu ya. Nah, sekarang Guru tanya sebelum Guru lanjutkan, apakah ada yang belum paham dengan penjelasan Bu Guru tadi? Oh ya, kalau sudah, bolehkah Bu Guru lanjutkan sekarang? Iya. Kalau boleh, sekarang Bu Guru akan lanjutkan dengan pengertian daripada Tripararta. Apa itu arti kata tri dan apa itu arti kata pararta? Ya. Tripararta itu terdiri dari 2 kata, yaitu tri dan pararta. Tri yang artinya 3, ya, pararta yang artinya kebahagiaan, kesejahteraan, keselamatan, keagungan, dan kesukaan. Nah, kata Tripararta ini berasal dari bahasa Sanskerta. Jadi, Bu Guru dapat simpulkan di sini, Tripararta itu artinya 3 perilaku yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Coba sekarang pahami dulu, dengarkan dulu, camkan dulu penjelasan dulu tentang Tripararta tadi. Ya, sekarang Bu Guru ulang lagi ya. Apa itu arti Tripararta?
Tripararta di sini dapat diartikan, ya dengarkan, 3 perihal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, keagungan, dan kesukaan hidup umat manusia. Ya, itu arti daripada Tripararta. Sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Guru lanjutkan lagi. Nah, sekarang ayo perhatikan lagi, yaitu tentang apa sih bagian-bagian atau isi-isi daripada Tripararta itu. Nah, sekarang Guru akan jelaskan tentang pembagian daripada Tripararta tersebut. Nah, yang pertama adalah AC, yang kedua adalah dunia, yang ketiga adalah bakti. Sudah. Terus sekarang Guru jelaskan satu persatu. Nah, sekarang perhatikan gambar di. Nah, ini ya AC. Nah, AC ini adalah bagian dari Pararta yang pertama. Apa sih artinya? Nah, di sini artinya adalah cinta kasih. Cinta kasih di sini umat manusia hendaknya selalu mengupayakan hidupnya dengan berlandaskan cinta kasih dengan sesama. Artinya di sini, tahu dengan artinya di sini berarti antara manusia, contohnya di sini dengan hewan, ya. Itulah arti daripada asih, saling mengasihi antara sesama makhluk hidup ciptaan ide Sang Hyang Widi Wasa atau Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah asih. AC juga di sini mempunyai arti, yaitu perilaku saling menyayangi, mengasihi seluruh makhluk hidup, dan juga peduli dengan lingkungan. Peduli dengan lingkungan di sini merupakan salah satu penerapan daripada perilaku AC, karena dengan menumbuhkan sikap peduli akan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan atau ide Sang Hyang Widi Wasa. Nah, itulah pengertian daripada AC. Nah, seperti di sini. Yang nomor 2 yaitu punya. Nah, punya di sini dapat diartikan dengan mempunyai, ya, atau dermawan atau tulus ikhlas. Seluruh aktivitas hidup manusia hendaknya berdasarkan tanpa pamrih atau balasan, karena ketertarikan itu sesungguhnya
ia menyebabkan menderita. Jadi punya di sini dapat diartikan perilaku saling menolong kepada sesama atau untuk menumbuhkan cinta kasih. Nah, itulah arti daripada punya. Nah, lihat di sana. Ya. Itulah, lihat gambar di depan ya. Ini, nah inilah salah satu contoh daripada perilaku punya. Ya, sudah paham? Nah, sudah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi ke, nah lihat di sini. Ya, bakti yang nomor 3 ya. Bakti di sini dapat diartikan hormat atau sujud. Ya. Bakti adalah perilaku hormat dan menyayangi. Perilaku bakti dapat dilakukan dengan tulus hati melalui sujud dan bakti kepada orang tua, kepada para guru, kepada orang suci, kepada pemerintah, dan kepada Ide Sang Hyang Widi Wase atau Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan segala makhluk hidup beserta isinya. Maka kita sebagai umat ciptaannya wajiblah kita mengaturkan bakti kita kepada beliau. Itulah arti, yaitu tentang bakti. Ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Ya. Nah, ini Bu Guru akan lanjutkan tentang contoh-contoh perilaku asik. Nah, lihat di sini contohnya ya. Nah, ini contoh perilaku asik. Lihat gambarnya di sini. Ya. Saling mengasihi. Lihat gambarnya ini. Nah, antara berbeda-beda umat beragama ya. Nah, lihat gambarnya, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, ada agama Buddha. Lihat ini, mereka itu adalah saling mengasihi antara satu umat dengan umat yang lain. Ya, itulah salah satu contoh daripada perilaku asik. Ya. Terus sekarang, nah contoh perilaku asik lagi. Ya, lihat di sini. Nah, di sini adalah acara kemanusiaan. Ya. Acara kemanusiaan. Ya. Nah, ya. Nah, di sini adalah acara upacara manusia ya. Nah, di sini ada para undangan yang disambut oleh tuan rumah, ada undangan ya. Ada undangan ini undangan. Nah, disambut oleh tuan rumah. Nah, dengan perilaku asik ini saling saling
kasih mengasihi, ya, saling hormat menghormati, saling sapa menyapa. Itulah salah satu perilaku AC di sini, ya. Terus sekarang Bu Guru lanjutkan lagi, ya. Nah, ini lagi perilaku AC. Nah, sudah contoh daripada perilaku AC. Nah, di sini ada gambar atau anak-anak, ya, ini bersaudara. Gambar yang pertama ini bersaudara. Kakaknya yang sudah bisa membaca, yang duduk di kelas 3, ya, mengajarkan adiknya untuk mengenal huruf atau membaca. Ya, adiknya ini baru di kelas 1. Nah, dengan setianya, dengan seriusnya, dia ini kakaknya mengajarkan adiknya untuk mengenal huruf atau membaca. Ya, itu. Nah, karena kasih sayangnya, karena mempunyai perilaku AC, maka dia dengan santun mengajarkan adiknya untuk membaca. Nah, di gambar kedua Bu Guru lanjutkan. Ya, ada seorang kakak, kemungkinan adiknya ini menangis dan kakaknya ini ingin menghibur adiknya, ya, lalu mengambil sepeda dan membonceng menghibur adiknya yang menangis. Supaya apa? Supaya adiknya tidak menangis lagi, supaya adiknya senang. Nah, dengan perilaku asik ini kakaknya yaitu menghibur adiknya dan mengajak adiknya berjalan-jalan dengan membonceng memakai sepeda gayung, ya. Nah, yang gambar ketiga ada anak di kelas 3 yang habis belajar, langsung dia makan. Nah, karena temannya tidak punya roti, maka temannya yang satu memberikan teman yang lain untuk jajannya. Makanya Bu Guru ambil contoh, ya. Ini umpamanya si Dodi, nah, ini si Made. Si Made ini tidak membawa kue. Nah, terus si Dodi yang membawa kue. Maka dengan kasih, dengan ikhlas, si Dodi memberikan si Made ini untuk minta jajannya. Tuh. Terus, nah, di sini di gambar nomor 4 di sini adalah di keluarga, di masyarakat, ya. Nah, inilah perilaku asik, yaitu bergotong royong, ya, bergotong royong untuk membersihkan lingkungan. Ada yang mengangkut pasir pakai baknya, ada yang mengangkatnya, terus ada yang membawa ke tempat yang untuk tempat pembuangan. Nah, itulah ini contoh daripada perilaku asik, ya. Nah, terus sekarang Bu Guru lanjutkan lagi. Nah, kalau ini contoh perilaku asik yang ada di keluarga, ya, antara kakak dan adik yang sedang memberi makan atau menyuapi adiknya makan, ya. Nah, terus ini lagi contohnya yaitu perilaku asik. Nah, ini adalah perilaku asik antara manusia dengan hewan, ya. Perilaku asik antara manusia dengan hewan, tuh, ya. Terus lagi, kalau yang ini contohnya adalah perilaku asik, contoh daripada perilaku asik antara manusia dengan apa? Dengan tumbuhan, ya. Sama dengan istilahnya bergotong royong, ya. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan ke tentang perilaku hukumnya, yang contoh daripada Triparata yang kedua. Nah, lihat di sini, lihat gambar di sini. Nah, ada bapak polisi.
yang memberi sedekah atau sumbangan kepada orang tua yang kurang mampu. Nah, maka inilah contoh daripada perilaku punya. Ya, terus nah ini ya, ini lagi contoh perilaku punya. Nah, ada seorang anak yang ingin bersepeda, udah itu jatuh ya. Nah, terus ditolong oleh yang menemukannya. Misalnya ketut ini pas dia menemukan Ilo yang sedang jatuh, maka ketut ini dengan ikhlas dia membantu Ilo di dalam dia jatuh dari sepeda. Nah, ini lagi contoh daripada perilaku punya, yaitu membagi makanan, ya, membagi makanan. Nah, terus ini lagi. Nah, lihat ini contohnya, ya. Nah, sekarang lihat lagi contoh daripada perilaku punya, yaitu seorang polisi sedang menyeberangkan. Nah, seorang polisi sedang menyeberangkan seorang ibu dengan anak-anak yang baru keluar dari sekolah. Di mana ini? Di jalan yang namanya di sini jalan apa namanya ini, adik-adik? Zebra cross, ya. Nah, terus sekarang Bu lanjutkan lagi. Nah, inilah perilaku punya yang selanjutnya, yaitu bersedekah, ya, memberi sumbangan. Ini sumbangan, nah, berupa makanan di sini mungkin, atau pakaian. Nah, ini akan memberikan sumbangan kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, seperti sekarang di masa COVID sekarang, ya. Nah, karena pendapatan, ya, artinya itu pekerjaan tidak ada, otomatis tidak ada pemasukan bagi orang tua, terutama di perkampungan, ya, di desa-desa. Nah, otomatis adalah sumbangan di sini berupa sekedar, ya, sudah itu berupa makanan, minuman, ataupun pakaian dan lain sebagainya. Nah, dengan ikhlas mempunyai kepada orang-orang yang membutuhkan, ya. Nah, ini lagi satu contohnya, yaitu seorang anak yang melewatkan seorang anak kecil dari sungai. Nah, sekarang Bu Guru lanjutkan ke perilaku, yaitu yang ketiga, yaitu bakti. Nah, sekarang lihat contohnya. Di sini perilaku bakti, berarti ritual atau sembahyang bagi umat Hindu. Nah, inilah bakti ini ditujukan kepada siapa? Kepada Tuhan atau Ide Sang Hyang Widi Wase. Ya. Terus lagi berburu lanjutkan tentang perilaku bakti. Nah, ini adalah mengaturkan sujud baktinya. Ya, lihat ini, lakukan sujud bakti bagi umat ini, ya, mengaturkan persembayangan dengan ikhlas. Mereka ini mengaturkan sembah bakti kepada Ide Sang Hyang Widi atau Tuhan yang Maha Esa. Nah, ini lagi contoh daripada perilaku bakti.
bakti, ya. Nah, sedang melaksanakan upacara di sini, yaitu kemanusiaan atau manusia yaitu tentang, kalau di Bali itu adalah upacara otonan atau 3 bulanan. Itu salah satu contoh lagi perilaku bakti. Nah, ini lagi ya, juga sama seperti tadi contohnya ya, sedang mengaturkan baktinya atau sujud baktinya, mempersembahkan yatnya, yaitu untuk diaturkan kepada Ide Sang-Hyang Widiwasa. Nah, itulah contoh daripada perilaku bakti. Nah, ini baru. Ya, lihat sekarang ke depan anak-anak. Inilah perilaku bakti. Nah, bersembahyang bersama di suatu tempat pura besar. Ya. Nah, lihat di sini, beginilah sujud baktinya. Umat Hindu di dalam melaksanakan persembahyangannya. Ya, dengan sujud bakti ini, perilaku ini, beliau itu melakukan dengan baktinya, dengan tulusnya, menghadap kepada Ide Sang-Hyang Widiwasa. Itu ya. Nah, kalau ini sekarang perilaku bakti, ya, contohnya perilaku bakti ini antara anak dan orang tua. Nah, si anak ini mau berangkat ke sekolah. Nah, ini contohnya ya, yang patut anak-anak tiru ya. Jangan kamu berangkat ke sekolah langsung perjang lari. Ya, kalau sebelum berangkat minta izin dulu, pamitan sama orang tua, barulah anak-anak berangkat ke sekolah. Ya, jangan terus berangkat kamu begitu habis pakaian, begitu ambil tas langsung kamu lari ke sekolah. Jangan ya, harus pamit dulu kepada orang tua, baik bapak atau ibu ya. Nah, ini contoh perilaku bakti di mana ini? Di sekolah. Ini adalah siswa-siswa kelas tinggi ya, siswa-siswa kelas atau SMA ya, SMA. Nah, yaitu mendapat piagam langsung. Peserta didik ini mengucapkan salam atau mengucapkan terima kasih kepada gurunya. Nah, inilah perilakunya, yaitu menunjukkan perilaku bakti. Ini bakti ini menunjukkan kepada sesama manusia. Ya. Nah, demikianlah penjelasan Bu Guru untuk hari ini. Nah, sebelum Bu Guru akan akhiri, apakah ada anak-anak yang belum paham dengan penjelasan Bu Guru tadi? Kalau belum, Bu Guru akan ulang lagi. Kalau sudah, Bu Guru akan tutup. Nah, ya. Kalau sudah, sebelum Bu Guru akan menutup pembelajaran hari ini, nah, sekarang Bu Guru akan menyimpulkan bersama dengan kamu. Ayo kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ya, sudah itu kita akhiri. Nah, sebelum kita akhiri, sebelum Bu Guru simpulkan, Bu Guru akan sampaikan dulu tugas-tugas yang akan Bu Guru kasih ke kamu ya. Nah, lihat dulu. Nah, kalau ini adalah tugas mandiri ya, tugas mandiri ini ya tugasnya. Tolong tugas ini
dikerjakan, ditulis. Nah, sedang apa si monyet dengan si pisang? Nah, tuh kamu tulis di bawahnya. Sudah itu kumpulkan lewat grup. Ya, ini baru tugas mandirinya. Sekarang, nah kalau ini adalah tugas-tugas yang kamu kerjakan. Nah, coba lihat tugasnya. Ya, nah tugas ini guru akan share ke grup WA seperti tugas mandiri tadi. Setelah itu jawabannya kirim ke WA pribadi guru. Ya, jawabannya kirim ke WA pribadi Bu Guru. Kenapa Bu Guru minta begitu? Karena dalam kegiatan sudah ada yang mengirim hasil daripada tugas kamu ke grup, tetapi temannya itu jawabannya sama dengan teman yang duluan mengirim. Tuh, makanya sekarang Bu Guru minta kirim jawabannya ke grup atau ke WA Bu Guru. Ya, itu permintaan dari Bu Guru. Nah, setelah itu Bu Guru akan ajak menyimpulkan. Ayo kita simpulkan bersama tentang pembelajaran hari ini, yaitu tentang Triparata. Pembelajaran hari ini adalah tentang Triparata. Nah, bagaimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah tentang pengertian Triparata, yaitu di sini adalah 3 perihal yang dapat menyebabkan terwujudnya kesempurnaan dan kebahagiaannya. Adapun bagian-bagian dari Triparata di sini adalah AC. AC di sini artinya apa? Menyayangi dan mengasihi semua makhluk hidup. Yang kedua, punya. Punya di sini adalah saling menolong, saling membantu dengan memberi sesuatu, ya, sesuatu yang dengan hati yang ikhlas, ya. Jangan memberi sesuatu dengan hati yang tidak ikhlas. Kalau kita memberi sesuatu dengan hati yang tidak ikhlas, tidak ada akan karmanya. Dengan itu Ibu sarankan kalau menolong seseorang, bantulah atau berilah dengan hati yang ikhlas. Itu adalah tentang dunia. Nah, dan yang ketiga yaitu bakti. Ya, bakti itu seperti Bu Guru tadi jelaskan, ya, harus kita sujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widi, orang tua, guru, dan pemerintah. Itulah daripada contoh bakti, ya. Nah, sekarang terus Guru lanjutkan dengan yang keempat, yaitu contoh-contoh Triparata. Apa itu contoh-contoh daripada Triparata di sini? Nah, Triparata adalah contoh asik, menyayangi, contoh punya, saling menolong, dan memberi dengan ikhlas. Dan yang ketiga, contoh bakti adalah sujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wase, orang tua, guru, dan pemerintah. Itulah kesimpulan yang kita buat bersama tentang pembelajaran hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup, Ibu berpesan, ya, ingat sekarang masih dalam kondisi
COVID-19. Jaga jarak, ingat pakai masker, cuci tangan sebelum makan, ya. Udah itu jangan sering-sering keluar, ya, karena virus itu tidak kita lihat, ya. Walaupun kita sehat, walaupun kita rasanya sehat, tetapi di saat virus itu menyerang tubuh kita, virus tidak akan berpikir panjang, pasti kita diserang. Kalau sudah kita diserang, kita akan terserang penyakit. Virus itu sudah melekat. Nah, mudah-mudahan anak-anak di sini memperhatikan penjelasan guru dari sebelumnya Ibu mengajar, terus sudah Ibu menekankan untuk menjaga kesehatan, ya, menjaga kesehatan dan menjaga jarak. Tuh, pakai masker di saat keluar, pakai masker di saat mengambil tugas, kalau ada tugas di sekolah, ya. Nah, di situ pun kamu harus jaga jarak. Nah, sudah mengerti anak-anak? Sudah paham? Iya. Kalau sudah paham, untuk pembelajaran hari ini Ibu akan akhiri, dan selamat belajar di rumah dengan rajin. Kita berjumpa nanti di minggu depan dengan pembelajaran yang baru. Nah, sekarang Ibu akhiri dengan paramu Santi. Om Santi, 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 Om.